warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naryanto atau yang akrab dikenal orang dengan sebutan Anang Bungo. Dan ini adalah hari ke-6 saya dinyatakan positif COVID-19 ataupun Corona selama sudah 6 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungo. Di hari pertama saya masuk ke sini, itu badan saya benar-benar drop, tensi saya naik, kadar oksigen saya rendah, pikiran saya tidak tenang, jantung saya berdebar-debar, badan saya sakit-sakit, hilang indera penciuman, hilang indera perasa, demam tinggi, kemudian keringat dingin keluar selalu, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga saya telepon orang kesehatan, dan orang kesehatan datang untuk menswab saya, dan setelah diswab ternyata hasilnya saya positif. Yang itu mungkin membuat saya semakin drop, sehingga pas dibawa ke sini dicek tensi darah, dicek kadar oksigen dan lain-lain, itu kadar oksigen saya rendah, tensi saya tinggi, yang membuat saya semakin drop, jantung saya berdebar-debar dan lain-lain. Namun setelah dirawat di sini selama 6 hari dengan hitungan yang hari ini, saya sudah menunjukkan perubahan yang baik, perubahan menuju kesehatan. Karena setelah 5 hari kemarin saya sudah dilepas infus di tangan saya. Kalau sebelumnya tangan saya ini diinfus, saya 3 kali diinfus. Karena infusnya mengeluarkan darah, saya ke kamar mandi lupa mematikan infus sehingga darahnya tuh naik ke atas. Itu sampai 3 kali saya dicoblos mengganti infus dan coblos pembuluh darahnya. Namun hari ini saya bersyukur, tadi malam saya sudah dilepas infus dan sudah menunjukkan kesehatan yang agak lebih baik. Ya mungkin saja batuk saya masih ada sedikit-sedikit. Kemudian indera penciuman saya perlahan-lahan sudah mulai terasa walaupun masih sedikit. Kemudian indera perasa atau lidah saya sudah mulai berasa. Kalau dulu pertama kali saya ke sini itu tidak ada rasa sama sekali pada lidah dan penciuman saya. Saya meminum air rebusan sungkai. Air rebusan sungkai itu air yang menurut kepercayaan banyak orang itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itu biasanya air rebusan sungkai itu rasanya pahit, bercampur kelat dan lain-lain, mungkin seperti itu. Namun ketika saya minum air rebusan sungkai tersebut, saya tidak merasakan hal itu. Saya seperti minum air putih, tidak ada rasa sama sekali. Kemudian saya coba menghirup fresh care, menghirup minyak kayu putih, itu tidak ada rasa sama sekali. Saya tempelkan di hidung. Biasanya kalau fresh care yang saya pakai itu fresh care yang merah sehingga panas, itu biasanya langsung respon pedih dan panas dan tidak karuan. Tapi kalau ketika waktu saya kemarin hilang indera penciuman, saya tempelkan, saya oleskan fresh care di hidung saya, itu tidak berasa apa-apa. Panasnya terasa, pedih di kulit, cuman tidak merasakan aroma apa-apa. Nah, itu berhari-hari saya coba teteskan minyak kayu putih ke lidah saya, ke masker, saya teteskan di sini sehingga saya terlalu menghirup udara minyak kayu putih. Itu awal-awal memang berhari-hari tidak merasakan apa-apa, namun hari ini sudah mulai merasakan sedikit-sedikit, baik itu indera penciuman maupun indera perasa saya. Saya berharap
saya lebih cepat keluar dari rumah sakit karena walau bagaimanapun tentunya lebih nyaman di rumah dibanding di rumah sakit. Hari ini saya sudah bisa mandi, saya barusan mandi, kemudian saya coba naik turun tangga. Ini ada tangga, terus ke bawah. Saya saat ini berada di lantai 4 kalau tidak salah ini. Kalau tidak salah ini di lantai 4. Saya naik turun tangga untuk olahraga, menjaga imunitas tubuh. Mudah-mudahan segera pulih. Tadi kata dokter yang masuk, saya dicek kadar oksigen, saya dicek tensi darah, semuanya sudah normal kembali. Mudah-mudahan bisa normal seterusnya dan ketika di swab besok hasilnya bisa negatif. Tadi saya tanya dengan dokter kapan mau di swab kembali, katanya di swab kembali pada hari Senin besok. Ini baru hari Selasa, jadi sekitar 1 minggu lagi baru di swab. Mudah-mudahan 1 minggu besok itu ketika di swab hasilnya sudah negatif sehingga saya bisa keluar dari rumah sakit, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, bisa mendoakan seluruh pasien COVID-19 yang ada di Kabupaten Bungo, yang ada di Provinsi Jambi, yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia bisa hilang penyakit ini. Baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah bisa hilang semuanya. Karena kita sudah merasa jenuh, sudah 1 tahun lebih kita harus bergelut dengan yang namanya COVID-19. Pergi kemana-mana menggunakan masker itu sangat tidak nyaman karena kita menghirup udara secara langsung seperti ini dengan pakai masker tentunya berbeda. Ini saya lepas masker karena di sekitar sini tidak ada orang ya, kosong semuanya, makanya saya berbicara tidak menggunakan masker. Tapi ketika nanti saya berjalan turun ke bawah, itu saya akan memakai masker kembali. Tentunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini di ruang isolasi saya pikir sudah cukup bagus, baik itu petugas perawatnya, dokternya, petugas kebersihan dan lain-lain, semuanya kategorinya bagus, melayani dengan sebaik-baiknya. Apa keluhan kami segera ditindaklanjuti karena mereka mungkin tahu kami di sini kan sakit, tidak dijaga oleh keluarga. Maka dari itu ketika ada apa-apa langsung telepon ke petugas penjaga. Jadi petugas penjaga langsung datang. Seperti saya kemarin ketika infus saya berdarah itu saya langsung telepon, walaupun agak lambat sih tapi setidaknya datang dan akhirnya infusnya diganti. Saya berharap corona ini segera berlalu lah biar lebih aman. Dan baru hari ini saya bisa berjalan naik turun tangga, melihat pemandangan di bagian luar tuh. Saya merasa sangat senang sekali bisa melihat pemandangan luar walaupun tidak bisa melihat udara, merasakan udara langsung di luar, namun bisa melihat saja pemandangan keluar. Itu sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya karena selama beberapa hari kemarin saya tidak bisa melihat ini. Kebahagiaan saya hari ini karena bisa melihat seperti ini. Terkadang hal yang biasa bagi orang yang sehat itu menjadi sangat luar biasa bagi orang yang sakit. Contoh, bagi orang yang sehat itu mungkin melihat udara keluar, melihat orang lalu lalang, melihat pemandangan seperti ini itu adalah hal yang biasa. Namun ketika kita sudah sakit, itu hal yang seperti ini sangat mahal harganya. Saya 5 hari
terbaring di tempat tidur, hanya berjalan ke kamar mandi, balik lagi ke tempat tidur, jalan ke kamar mandi, balik ke tempat tidur. Nah, baru hari ini saya bisa melihat pemandangan ini, dan ini merupakan karunia Allah yang tidak terhingga bagi saya. Saya sangat bersyukur hari ini bisa melihat ada ibu-ibu berjalan tuh. Kelihatan kan mana? Itu ibu-ibunya sedang berjalan, mengambil motor. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa keluar dari sini, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti biasanya, karena jujur saya juga ingin aktivitas seperti biasanya. Sebelum saya masuk ke sini, itu saya sudah merasakan demam sejak malam Minggu. Saya masuk ke sini hari Kamis. Jadi malam Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah 5 hari demam di rumah, tidak sembuh-sembuh. Bukan hanya demam, tapi sakit tulang, berkeringat dingin, indera penciuman hilang, dan lain-lain. Sehingga karena pikiran saya sudah tidak enak, daripada saya di rumah terkena ke orang-orang lain, orang-orang di sekitar saya, makanya saya berinisiatif menelpon petugas kesehatan, minta swab, dan langsung dibawakan ambulan dan dibawa ke sini. Mungkin hanya itu saja. Di hari ke-6 saya diisolasi di ruang Rumah Sakit Umum Haji Hanafi di lantai 2 gedung baru. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa sembuh. Oke, hanya itu saja. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jadikan pengalaman saya ini pelajaran untuk kalian semuanya, bahwa harus tetap mematuhi protokoler kesehatan, tetap memakai masker kemana-mana. Seperti ini. Ini kebetulan tidak ada orang di sini ya. Tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap menghindari kerumunan, dan kalau tidak terlalu penting, mohon jangan keluar rumah, karena resiko di luar itu sangat banyak. Mungkin baik resiko di jalan, ketemu dengan siapa kita tidak tahu, sehingga resiko terkena penyakit, bukan hanya penyakit COVID-19, penyakit-penyakit lain juga bakal banyak menyebar kemana-mana. Mungkin kita yang sehat bisa terkena penyakit dari orang-orang sekitar, atau malah mungkin kita yang menyebarkan penyakit. Mungkin hanya itu dari saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.